Penyelesaian dari pertidaksamaan 2A tambah 7 kali A kurang 5 lebih dari atau sama dengan negatif 8 adalah berarti di sini kita disuruh untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini ini tuh merupakan kalimat terbuka gitu ya. Kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu seperti apa gitu ya. Nah, kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang belum jelas atau belum pasti kebenarannya gitu. Jadi contoh nih, 2 ini kan udah pasti sama dengan 2 gitu ya. Atau 2 itu kan udah pasti sama dengan akar 4 gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan aku tulis misalkan A tambah 2 sama dengan 2. Nah, menurut kalian apakah ini udah pasti gitu kan? A tambah 2 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat sekilas ini tuh kan seperti gak pasti gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini atau kita bandingkan deh ini dengan yang ini gitu ya. Berbeda gitu kan. Artinya kita gak tahu nih A-nya itu berapa, kok bisa A tambah 2 sama dengan 2 gitu kan. Nah, inilah yang jadi pertanyaan dari kalimat terbuka itu. Nah, makanya dari kalimat terbuka itu yang dicari ialah variabelnya gitu. Nah, kalau variabel itu kan huruf gitu ya. Nah, berarti dari sini yang ditanyakan itu adalah A. Bukan sama dengan ya. Oke, gini aja deh. Nah, yang ditanyakan ialah A. Nah, makanya kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi D, itu adalah A gitu ya, yang ditanyakan. Gitu. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah A-nya. Nah, terus kalau kita lihat di sini, dari opsi A sampai opsi D, itu kan dalam bentuk pertidaksamaan tuh, gitu kan. Nah, itu udah benar. Dalam bentuk pertidaksamaan, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kan yang ditanyakan adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Artinya, hasil penyelesaiannya juga dalam bentuk pertidaksamaan, gitu, yaitu variabelnya, gitu. Sementara kalau misalkan kalau untuk persamaan, berarti penyelesaiannya juga dalam bentuk persamaan, gitu. Oke. Terus kalau kita lihat di sini, kan ada tanda pertidaksamaan itu lebih besar atau sama dengan gitu kan. Nah, jadinya kalau untuk persamaan itu kan diganti dengan sama dengan. Nah, ini kan. Artinya kalau kita lihat di sini 2 sama dengan 2. Gitu kan? Udah pasti tuh. 2 sama dengan 2. Nah, terus 2 sama dengan akar 4. Dimana akar 4 itu 2. Nah, berarti kan 2 sama dengan 2. Gitu kan? Nah, terus kalau untuk pertidaksamaan, kata sama dengan ini diganti dengan kata atau tanda gitu ya, berarti tanda pertidaksamaannya itu yang pertama adalah lebih besar dari, lebih besar dari, terus yang ini lebih kecil dari, terus yang ini lebih besar atau sama dengan dari, yang ini lebih
kecil atau sama dengan dari. Nah, jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4 gitu ya. Yang pertama lebih besar dari, yang kedua lebih kecil dari, yang ketiga lebih besar atau sama dengan dari, yang keempat lebih kecil atau sama dengan dari. Nah, kalau kita lihat dari yang ini itu ada kata sama dengan gitu ya. Nah, berarti ini kalau misalkan pertidaksamaan itu kalau misalkan ada lebih besar atau ada sama dengannya, berarti dia itu bisa sama dengan dan dia itu bisa lebih besar. Artinya misalkan gini, contoh 2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini tuh kan masuk gitu ya. Kenapa? Karena ada kata atau gini. Ada kata atau. Nah, jadi misalkan kamu disuruh milih nih. Misalkan disuruh milih antara bakso atau mie ayam gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu pilih bakso, itu kan gak apa-apa gitu ya. Nah, berarti kalau kita misalkan milih lebih besar, berarti kan 2 ini lebih besar dari 0. Artinya masuk gitu ke tandanya gitu. Nah, terus kalau misalkan kamu milih mie ayam, berarti kamu milih misalkan yang ini sama dengan. Nah, jadinya kalau aku tulis misalkan 0 lebih besar atau sama dengan 0, itu masuk gitu. Karena atau gitu. Atau berarti nih kita bisa milih atau misalnya kita bisa ambil misalkan salah satu tanda persamaan atau persamaannya gitu. Karena kan yang ini tuh kan menunjukkan gabungan antara pertidaksamaan dan persamaannya gitu ya. Artinya angka yang di sebelah kiri ini tuh bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, bisa juga sama dengan gitu. Jadi itulah maksud dari ini gitu. Nah, terus kalau kita lihat ini tuh kan langsung lebih besar, lebih kecil gitu kan. Nah, terus di sini ada tanda garis gitu ya. Nah, tanda garis inilah yang menunjukkan ini tuh ada sama dengannya gitu. Gitu ya. Jadi kalian udah paham tuh gimana tuh maksudnya yang ini gitu. Oke? Oke. Terus kalau kita lihat di sini ini tuh kan ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh tertulis lebih besar, lebih kecil. Nah, kalau antonim nih, itu kan kebalikan kata gitu ya. Misalkan cantik lawan katanya jelek gitu ya. Terus kalau misalkan lawan kata manis berarti pahit. Nah, berarti lawan kata lebih besar lebih kecil gitu ya. Nah, berarti ini tuh saling antonim gitu. Lebih besar dari, lebih kecil dari berarti saling antonim. Atau berkebalikan gitu ya. Kebalikan. Nah, gitu juga dengan yang ini. Juga saling berkebalikan. Nah, kenapa aku bilang berkebalikan? Karena gini, tanda pertidaksamaan itu istilahnya lebih sensitif daripada tanda persamaan. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan tanda pertidaksamaan dia itu bakal tetap jika jika gini, jika sesuatu itu pindah ruas.
Artinya kalau pindah ruas berarti ditambah atau dikurang. Nah, terus dia bakal berubah, artinya berubah tandanya gitu ya. Jika sesuatu itu juga tuh dikali, yaitu yang ini gitu ya, atau dibagi dengan negatif. Gitu. Nah, dari sini juga nunjukin bahwasanya tanda pertidaksamaan juga tetap jika dia itu kalau dikali atau dibagi dengan tanda positif. Dengan positif. Nah, ini gini aja deh. Oke, aku kasih contoh gitu ya. Misalkan 2 lebih kecil dari 3. Nah, berarti dari sini kita kan udah pasti tahu tuh, 2 itu pasti lebih kecil dari 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan aku buat 2 ini jadi 1 tambah 1. Nah, terus dia lebih kecil dari 3. Terus kita pakai pindah ruas gitu ya. Misalkan kita mau pindahkan ini berarti positif 1. Nah, kita mau pindahin ke ruas kanan. Jadinya kita cari kebalikan dari positif 1, yaitu negatif 1. Nah, jadinya kalau kita pindah ruas, ini tuh jadi 0 gitu ya. Jadi 1 lebih kecil dari 3 kurang 1. Nah, berarti 1 kurang atau lebih kecil dari 2. Nah, kalau kita lihat di sini 1 lebih kecil dari 2 dan 2 lebih kecil dari 3. Nah, berarti ini tuh kan benar gitu ya. Karena 1 lebih kecil dari 2. Artinya yang semula tadi ini tuh kita pindah ruas dengan mengurangkan yang ini gitu ya. Berarti kita pakai yang ini. Pindah ruas yang kurang. Gitu ya. Nah, berarti dia bakal tetap gitu. Nah, contoh lagi kalau untuk yang tambah gitu ya. Misalkan kita ambil dari sini lagi. 2 lebih kecil dari 3. Nah, berarti 2 itu sama aja, atau gini deh, 2 itu lebih kecil dari 4 kurang 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau pindahin ini ke ruas kiri. Jadinya kan ini tuh negatif 1 gitu ya. Karena kurang itu kurang 1, berarti nempel ke 1 jadi negatif 1. Nah, sekarang kita mau pindahin ke ruas kiri, berarti kita cari kebalikan negatif 1, berarti positif 1. Nah, terus kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tambah 1. Nah, berarti kan 2 tambah 1 lebih kecil dari 4. Nah, berarti sini kita dapatkan 3 lebih kecil dari 4. Nah, berarti ini tuh kan sama gitu ya dengan yang ini. Atau ini tuh sama aja, ini sama aja dengan yang ini gitu ya. Artinya kalau misalkan kita jumlahkan atau kita kurangkan gitu, dia tuh nggak mempengaruhi gitu sama tandanya gitu. Jadi dia bakal tetap lebih kecil gitu. 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4, dan 1 lebih kecil dari 2. Artinya untuk yang ini berarti kita pakai yang ini, yaitu pindah ruas alias dijumlahkan gitu ya. Nah, kita udah paham tuh tanda pertidaksamaannya. Sekarang kita lanjut ke yang ini, yang berubah. Nah, sekarang tadi berubah itu kan dikali atau dibagi dengan negatif gitu ya. Sementara tetap itu
dia dikali atau dibagi dengan positif. Nah, maksudnya gimana gitu ya. Nah, kita kembali ke 2 itu lebih kecil dari 3 tadi gitu ya. Nah, sekarang gini deh, jangan 2 lebih kecil dari 3 atau 4 lebih kecil dari 6 gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat atau cari perkalian yang menghasilkan 4. Misalkan 2 kali 2 lebih kecil dari 6. Nah, kalau kita lihat, ini tuh kan perkaliannya positif gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita bagi ini dengan 6, berarti kan istilahnya gini. 4 sama dengan 6. Berarti 4 itu 2 kali 2 sama dengan 6. Nah, berarti 2 itu kan sama aja dengan 6 bagi 2. Jadi kita buat ini jadi dibagi oleh 6. Gitu ya. Jadi 2 ini sorry, kok 4 sama dengan 6? sorry. Misalkan gini. Tadi ada kesalahan gitu ya. Maksudnya gini, 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu ya. Dimana ini kan sama dengan 6 gitu ya. Nah, sekarang aku mau cari 2. Nah, berarti kita tinggal bagiin 6 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 itu berapa? 2. Nah, berarti kan 2 sama dengan 2. Nah, gitu juga dengan yang ini. Artinya kalau kita mau cari ini, berarti kita harus bagi ini dengan yang ini. Gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat di sini, ini tuh kan kalau misalkan ini kita ambil gitu ya, buat dibagiin gitu sama yang ini, kita mesti lihat ini tuh positif atau negatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh kan positif gitu ya, positif 2. Artinya seperti aku bilang tadi, kalau kita bagi tadi dengan yang positif, dia itu bakal tetap gitu ya, tetap. Artinya tanda pertidaksamaannya karena awalnya itu lebih kecil, jadinya kalau udah dibagi juga tetap lebih kecil. Jadi gini, 2 lebih kecil 6 bagi 2. Nah, berarti 2 lebih kecil 3. Nah, berarti 2 ini kan memang lebih kecil dari 3. Nah, terus tadi 4 lebih kecil dari 6. Nah, berarti sama gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil aturan perkalian, berarti kita coba buat ini jadi 8 dibagi 2 gitu ya. Karena 8 bagi 2 itu 4, lebih kecil dari 6. Nah, sekarang aku coba cari 8 ini, dimana berarti 2 ini kita kalikan dengan 6 gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat, ini tuh kan kita mau kaliin. Nah, kalau kita mau kaliin, berarti kita harus lihat yang ini. Apakah dia itu positif atau negatif. Nah, kalau misalkan positif, berarti kan dia itu tetap tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau misalkan kita kalikan, jadinya 8 lebih kecil dari 2 kali 6, itu 12. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan yang ini tuh kan memenuhi gitu ya, 8 lebih kecil dari 12. Nah, ini juga sama gitu. Jadi kalau misalkan dia tetap gitu ya, dikali atau dibagi dengan positif. Nah, bisa juga nanti kalau misalkan gini, kan 4 lebih kecil dari 6 tuh. Nah, kita fokusnya ke ruas kanan. Jadi misalkan gini, 4 lebih kecil dari 12 bagi 6. 12 bagi 2 gitu ya. Karena kan 12 bagi 2 itu 6. Gitu ya. Jadi kita ambil dari sini. Nah, sekarang kita mau kali silangkan ini gitu ya. Nah, kalau kita mau kali silangkan berarti kita harus fokus ke sini. Apakah ini tuh positif atau negatif? Nah, kalau dia positif berarti tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi, kalau kita kalikan jadi 8 lebih kecil dari 12. Nah, memenuhi lagi gitu ya. Ini dari sini. Nah, sekarang
kalau misalkan dia itu dikali atau dibagi dengan negatif gitu ya. Nah, kita ambil dari sini lagi 4 lebih kecil dari 6, dimana kita mau cari perkalian negatifnya gitu ya, yang menghasilkan 4. Nah, di sini kita perlu misalkan kita ambil yang perkaliannya dulu. Misalkan 4 bagi atau ini 8 kok 8 ya, harusnya gini, negatif 8 bagi negatif 2 gitu ya. Nah, terus lebih kecil dari 6. Nah, sekarang kita mau ambil negatif gini deh, bukan kita ambil negatif 8, tapi kita mau cari negatif 8 ini gitu ya. Jadi kita buat ini di ruas kiri. Artinya ini tuh berarti kita kali silangkan gitu ya dengan yang ini. Nah, berarti untuk mengkali silangnya dengan yang ini, sama seperti aku bilang tadi, kita harus perhatikan dulu tandanya. Apakah dia positif atau negatif. Nah, kalau kita lihat ini tuh kan negatif. Nah, jadinya kalau kita kali silang, jadinya negatif 8. Kita jangan tulis dulu tanda pertidaksamaannya gitu ya. Kita kalikan berarti negatif 2 kali 6. Jadinya negatif 8. Ini negatif 12. Nah, kalau kita lihat antara negatif 8 dan negatif 12, lebih kecilan mana gitu ya. Nah, lebih kecilan ini gitu ya. Nah, artinya ini tuh pasti lebih besar dari ini gitu. Nah, jadinya lebih besar. Nah, artinya tanda pertidaksamaannya berubah gitu. Nah, berarti kita ambil konsep yang dikali gitu ya. Nah, berarti kalau dikalikan negatif, berarti tanda pertidaksamaannya bakal berubah. Nah, gitu juga dengan yang pembagian gitu ya. Kalian bisa coba sendiri gitu, sekaligus latihan gitu ya. Oke. Nah, karena kita udah dapat tuh konsepnya gitu ya, tentang tanda pertidaksamaan ini, berarti kita udah gampang gitu untuk menjawab yang ini gitu ya. Dimana kalau kita hapus ini dulu, kita hapus, kita udah tahu gitu ya, yang dicarikan atau penyelesaiannya itu adalah A. Nah, berarti kalau kita tulis 2A tambah 7 kali A kurang 5 lebih besar dari atau sama dengan, atau gini, lebih besar atau sama dengan dari negatif 8. Nah, sekarang kita coba hitung yang ini gitu ya. Dimana kalau misalkan di operasi hitung kan berarti yang diutamakan itu perkalian gitu ya, atau pembagian, terus setelah itu kita tentukan penjumlahan atau pengurangannya gitu ya. Nah, berarti kita fokus ke perkalian dulu, dimana kalau kita kalikan berarti kita gunakan sifat distributif. Jadinya 2A tambah berarti 7 kali A gitu ya. Berarti 7A. Terus ini langsung aja gitu ya. Kita kalikan positif kali negatif, jadinya negatif. Nah, kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda kurang. Terus kita kalikan 7 kali 5. 7 kali 5 itu 35. Nah, lebih dari atau sama dengan negatif 8. Nah, jadinya kita jumlahkan ini karena sejenis, jadinya 9A kurang 35 lebih dari atau sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita mau buat variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nah, karena kita lihat di sini konstantanya itu ada negatif 35 gitu ya. Karena kan kurang 35, berarti kalau kita ubah ke negatifnya berarti negatif 35. Nah, berarti negatif 35 ini mau kita pindah ruas ke ruas kanan. Nah, seperti aku bilang tadi, nih, ini ya. Dia itu bakal tetap kalau dia itu pindah ruas di jumlah atau dikurang. Jadi tanda pertidaksamaan itu tidak berubah gitu ya.
Nah, berarti kalau kita pindahkan ini ke sini, berarti tanda ini tuh tetap, yaitu lebih dari atau sama dengan. Nah, berarti 9A lebih dari atau sama dengan negatif 8, itu berarti kebalikan dari negatif 35, berarti positif 35. Nah, kalau kita ubah ke prase hitung jadi tambah 35. Gitu ya. Nah, jadinya kita dapatkan 9A lebih dari atau sama dengan, ini tuh berarti kalau kita hitung berarti sama dengan 27 gitu ya. Nah, berarti 27. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari A-nya, berarti kita harus bagi ini dengan 9 gitu ya. Nah, terus kalau kita perhatikan 9 ini positif. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau misalkan dia tetap, berarti dia itu dikali atau dibagi dengan positif. Nah, berarti kalau misalkan dibagi positif, berarti tanda pertidaksamaannya tetap, berarti A lebih dari atau sama dengan 27/9. Nah, berarti kita dapatkan A-nya itu lebih dari atau sama dengan 3. Gitu. Nah, tadi kan yang ditanyakan A gitu ya. Nah, berarti kan kita sudah dapatkan nilai A-nya. Itu lebih dari atau sama dengan 3. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, jawabannya itu adalah di opsi B. Gitu. Oh ya, sedikit tambahan materi. Misalkan gini, tadi kan kita ke tanda pertidaksamaan itu bakal berubah gitu ya, atau tetap. Nah, tadi kalau dia tetap, tanda pertidaksamaannya tetap gitu ya. Kalau misalkan lebih besar dari, dia bakal lebih besar dari gitu, tetap gitu. Nah, sementara kalau dia berubah, artinya gini. Misalkan tanda pertidaksamaan itu lebih besar dari. Nah, berarti kalau misalkan tanda pertidaksamaannya berubah, berarti kita ambil kebalikannya gitu ya. Kebalikan dari tanda pertidaksamaan itu. Jadi kan ini tuh tanda pertidaksamaannya saling berkebalikan gitu ya. Atau antonim. Nah, berarti kalau misalkan ini itu berubah, nanti berubahnya jadi ini, yaitu lebih kecil dari. Nah, terus kalau misalkan di soal ini berubah gitu ya tanda pertidaksamaannya, nah berarti dia itu bakal berubah jadi yang ini. Jadi ini tuh nggak bisa berubah jadi yang ini. Lebih besar atau sama dengan dari itu nggak bisa berubah gitu. Jadi lebih kecil, itu nggak boleh. Jadi kita harus mengubah itu dengan kebalikannya gitu. Gitu ya. Nah, terus sedikit tambahan juga, lebih besar dari itu bisa juga dikatakan dia itu lebih dari, sedangkan lebih kecil dari ini itu disebut dengan kurang dari. Jadi misalkan 3 lebih dari 2. Nah, terus 2 kurang dari 3. Artinya kata lebih dari ini menunjukkan ini tuh berlebih gitu dari yang ini. Kalau berlebih kan banyak gitu ya. Gitu. Nah, terus kenapa ini kurang gitu ya, kurang dari gitu. Karena gini konsepnya. Lebih dari itu kan seperti aku bilang tadi berlebih gitu ya. Artinya kan berlebih itu kan semakin positif gitu ya, semakin besar. Nah, jadi lebih tepatnya ini tuh disebut dengan lebih dari gitu. Jadi dia tuh makin banyak gitu, semakin positif gitu, semakin berlebih. Sementara kalau kurang dari berarti semakin berkurang. Jadi sebetulnya lebih kecil ini bukan lebih gitu ya, karena kan bukan lebih kecil. Artinya kan lebih itu kan maksudnya semakin bertambah gitu ya, berlebih, bukan semakin mengecil gitu ya. Nah, jadinya lebih tepat sebetulnya lebih dari atau kurang dari gitu. Tapi supaya kalian biar lebih paham, bisa juga sih lebih besar dari, lebih kecil dari gitu. Nah, itu sama aja gitu. Cuma yang tepatnya itu yang ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang 3 lebih dari 2, nah berarti itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan 2 kurang dari 3,
itu gak apa-apa juga gitu kalau kalian sebutin itu di sekolah gitu ya, kalau misalkan kalian disuruh baca gitu kan yang ini gitu ya. Nah berarti kita udah dapatkan jawabannya B gitu. Oke.